Selamat datang di kamar gue di Kamar Rama. Ini udah bulan Agustus 2025 dan anime-anime summer itu sudah mulai pada tayang ya dan udah mulai jalan. Bahkan udah ada yang 5 episode, 6 episode kalau nggak salah ya. Yang menarik, ini kan summer 2025 ya, ada banyak anime-anime yang season 2 rilis ya. Katakanlah Kaiju Number 8, kemudian My Dress Up Darling, dan season 2. Itu kalau kalian nanyain, "Bang, nonton ini?" Ya, gue udah tonton dan kalau kalian mau, tonton aja. Oh ya, bahkan di summer 2025 ini ada season 2 Panties and Stocking. Gila, ini film, ini anime udah... Wah, udah 10 tahun kali, udah 14 tahun ya mungkin ya, kalau gue lupa. Itu udah lama banget, dan ada season 2-nya di tahun 2025 ini, summer 2025 ini. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini itu adalah beberapa anime yang udah gue tonton ya, dan memberikan kesan pertama yang baik buat gue. Dan gue mau ngasih pendapat gue ke kalian. Oke, let's go! Oh ya, sebagai disclaimer tentu saja ini anime-anime yang gue tonton dan ngasih kesan bagus ke gue. Ya, jadi kalau kalian mau ngasih saran anime apa yang perlu gue tonton di season ini ya, kasih aja saran kalian di kolom komen. Oke, kita mulai dengan anime pertama, yaitu ada Detectives These Days Are Crazy. Anime ini direncanakan akan rilis dalam 12 episode dengan studio Linden Films. Animenya sendiri based on manga yang ditulis oleh Masakuni Iragashi. Gue udah nonton anime ini sampai episode 5, dan kesan gue tuh adalah, what the hell? Gue waktu pertama kali ngelihat posternya itu berharap anime detektif kayak Conan atau kayak Kindaichi gitu yang agak serius dengan penuh misteri, tapi yang gue dapatkan adalah komedi ala-ala Gintama. Dan gue happy banget, serius gue happy banget nonton anime ini. Fun. Ceritanya sendiri tentang seorang detektif berumur 35 tahun bernama Keiichiro Naguma yang sudah kehilangan semangat mudanya. Dia sendiri juga udah ketinggalan zaman, bahkan sampai dia sudah nggak seksi lagi di mata klien-klien. Tapi ini berubah ketika seorang gadis SMA bernama Mashiro Nakanishi yang datang ingin menjadi muridnya. Yang sebenarnya Keiichiro sendiri nggak mau Mashiro menjadi muridnya, tapi dia persisten banget, dia segitu getolnya pengen jadi muridnya Keiichiro, sampai akhirnya secara terpaksa dia di-hire untuk jadi asistennya. Nah, buat teman-teman yang doyan anime dengan tema gag ya, komedi gag ya, gue sangat bisa menyarankan sekali anime ini. Ini anime bisa ditonton nyantai dan udah fun aja nontonnya gitu. Yang kedua ada Clevates. Anime ini diadaptasi dari line manga dengan judul yang sama, ditulis oleh Yuji Iwahara dan animenya dibuat oleh studio Leidus. Yang gue sendiri baru nonton 5 episode dari 12 episode yang direncanakan akan ditayangkan di season ini. Clevates mungkin adalah salah satu anime yang menurut gue setidaknya kalian nonton 1-2 episode awalnya dulu. Karena anime ini agak sedikit gore, sedikit ya, nggak parah sebenarnya gore-nya. Jadi kalian better nonton 1-2 dulu atau satunya dulu, ngelihat cocok atau enggak gitu. Nah, tapi menurut pendapat gue sendiri, anime ini sejauh gue tonton itu oke banget. Tapi yang jadi poin utamanya itu adalah di sini ceritanya sendiri gitu loh. Clevates itu adalah seorang Demon King yang berbentuk anjing raksasa yang di awal anime ini berusaha disingkirkan oleh sekelompok pahlawan dari kerajaan terdekat di wilayahnya. Karena merasa terusik nih, gue lagi nyantai-nyantai diganggu nih sama pahlawan-pahlawan ini, si Clevates akhirnya membunuh semua pahlawannya dengan sangat mudah ya. Dan dia karena saking keselnya dia menghancurkan kerajaan yang ngirim pahlawan-pahlawan ini. Namun di tengah puing-puing kerajaan yang dihancurkan, dia menyelamatkan seorang bayi, dan karena rasa penasarannya dengan perilaku manusia, dia itu akhirnya menghidupkan seorang pahlawan yang tadinya dibunuh untuk menemaninya merawat bayi ini dengan tujuan dia pengen mempelajari manusia. Lucu ya, dari tadi dia menghancurkan orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba gue penasaran manusia kayak apa sih sebenarnya, kok sampai begini gitu. Nah, ini jadi cerita tentang perjalanan Clevates mempelajari manusia itu sendiri. Buat gue, Clevates adalah salah satu anime yang menarik dan gue tunggu kehadirannya tiap minggu. Karena adegan-adegan ditampilkannya tuh sangat membuat emosi gue bergejolak. Bahkan ada satu adegan yang miris banget liatnya gitu, dan sangat-sangat pengen
pengen gitu, yang waktu Nemo, yang Nemonya dipukulin. Shit. Anime berikutnya ada Dealing with Mikadono Sisters in a Breeze. Anime yang diadaptasi manga juga, ini yang genrenya romantic comedy ini ditulis oleh Aya Hirakawa. Dan animenya dibuat oleh studio PA Studio. Untuk season ini direncanakan akan tayang 12 episode dan gue sendiri baru nonton 5 episode awalnya. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Yu Ayase yang merupakan anak dari aktris multitalenta legendaris ya, bernama Subaru Ayase. Namun sayangnya Yu ini tidak punya talenta kayak emaknya, cenderung bahkan biasa aja. Sepeninggalan sang ibu, Yu akhirnya dititipkan ke rumah teman ibunya bernama Mikadono. Yang tanpa dia ketahui, anak dari temannya ibunya ini adalah ayah dari 3 gadis yang luar biasa jenius di bidangnya. Oke, kayaknya biasa aja ya, 1 cowok 3 cewek gitu ya. Tapi yang membuat gue terus menonton anime itu adalah selain animasinya yang bagus, gue juga melihat ada pesan di sini. Kalau kadang kehidupan yang biasa-biasa aja itu justru jadi kerinduan beberapa orang yang hidupnya bergelimpangan gitu loh. Dimana kalau kita ngelihat 3 gadis Mikadono ini ya hidupnya individual banget dan sebenarnya mereka merindukan keberadaan keluarga yang sebenarnya biasa-biasa aja. Kehadiran Yu, MC kita di tengah-tengah keluarga mereka membuat mereka menyadari hangatnya hubungan keluarga. Again, gue tahu ini trope romantic comedy di mana MC diperebutkan oleh cewek-cewek, yang mana ini juga bukan yang pertama kali. Hanya saja yang membuat gue merasa beda dari anime ini itu adalah rasa hangatnya itu lebih terasa. Ya mungkin karena tema yang dibawa lebih ke arah keluarga mungkin ya. Lanjut ada romcom lagi bernama The Fragrant Flowers Blooms with Dignity. Manganya sendiri ditulis oleh Saka Mikami dengan anime yang dibuat oleh Cloverworks. Jumlah episode yang ditayangkan akan berjumlah 13 dan gue sendiri baru nonton 4 episode. Dan gue nonton ini itu senyum-senyum sendiri. Dan ingat, karena ini studionya Cloverworks, animasi dan dramatisasinya itu wow banget lah pokoknya. Jangan tanya lagi lah, udah. MC kita di sini bernama Rintaro Sumugi, seorang siswa dari SMA Putra Chidori. Jadi yang all putra gitu ya, all cowok gitu ya. Yang karena tingginya, dia tuh tinggi, cowok Jepang tapi tinggi ya. Terus pirang gitu, sering dianggap berandalan. Orang-orang jadi takut untuk mendekati si Rintaro ini. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis bernama Kaoruko Waguri yang menganggap Rintaro itu lebih dari sekedar bentuknya, lebih dari sekedar penampilannya gitu loh. Walaupun dia kelihatan berandalan, Kaoruko melihatnya dia sebagai pemuda yang baik hati. Rintaro dan Kaoruko pun ya mulai ada satu rasa sama yang lain. Tapi sayangnya Kaoruko itu bersekolah di SMA tetangganya Chidori, yaitu SMA Putri Kikyo. Jadi yang semuanya isinya cewek. Nah, Chidori dan Kikyo itu tidak akur. Jadi kalau murid Kikyo ketemu murid Chidori itu selalu kayak jijik gitu loh. Sayangnya selama 4 episode ini gue tonton, gue belum baca manganya ya. Gue belum tahu apa yang terjadi dengan Kikyo dan Chidori ini. Dan itu juga yang membuat gue jadi makin penasaran dengan hubungan mereka berdua. Ya ini kurang lebihnya bisa terlihat kayak Romeo and Juliet, cuman dari sudut pandang sekolah lawan sekolah gitu. Dan di sisi lain juga gue ngerasa anime cukup imut dan again membuat gue penasaran. Lanjut, Secrets of the Silent Witch, yang animenya ini diadaptasi dari light novel dan manga dengan judul yang sama yang ditulis oleh Matsuri Isora. Animenya sendiri dibuat sama studio Kogumi dan direncanakan akan tayang 13 episode. Gue baru nonton 5 episode. Dari semua anime yang ada di list ini, mungkin ini adalah salah satu anime yang gue tonton tanpa ekspektasi sama sekali. Dan gue sangat terhibur sekali ketika nonton anime ini. Menceritakan seorang magician genius yang OP bernama Monica Everett. Dia dibilang OP karena dia adalah satu-satunya magician muda berumur 15 tahun yang bisa merapalkan mantra tanpa merapalkannya. Jadi nggak nyebut mantranya, dia diem aja, dia bisa merapalkan mantra. Dia bisa ngeluarin spell gitu ya. Lebih menarik lagi, ini terjadi karena si Monica ini sangat-sangat pemalu, sehingga dia menemukan cara tersebut. Saking OP-nya ya, dia itu jadi anggota magician terkuat yang bernama Seven Mage. Yang menarik di sini, yang membuat plotnya jalan itu adalah karena dia baru berumur 15 tahun, dia dipaksa oleh kerajaan untuk menjadi bodyguardnya pangeran kedua di sekolahnya.
di sekolah si pangeran kedua ini. Karena kabarnya si pangeran kedua ini ada yang berencana untuk melenyapkannya. Jadi bayangkan seorang cewek OP tapi pemalu, tapi harus menyembunyikan kekuatannya, tapi juga harus jadi bukan mata-mata, jadi bodyguard rahasia, dan harus bersosialisasi dengan orang lain. Itu yang membuat anime ini justru jadi menarik. Karena adegan-adegan itu lo jadi bisa melihat perkembangan karakter dari si Monica ini. Walaupun basicnya sebenarnya dia udah OP. Lanjut lagi, ada again anime based on manga lagi bernama Gachakuta. Kali ini bertemakan action yang shonen banget. Ditulis oleh Kei Urana dan animenya dibuat oleh Bones Film. Ya, ini yang bikin Boku no Hero Academia juga. Ya, hampir gue nyebut Boku no Pico, anjir. Bukan. Untuk jumlah episodenya direncanakan 24. Jadi ini cukup banyak, cukup penuh ya, karena satu season ya. Jadi agak panjang untuk ikutin Gachakuta ini. Gue sendiri baru nonton 4 episode. Dan dari semua anime yang gue sebut di list ini, mungkin ini satu-satunya anime yang udah gue baca manganya. Setidaknya awalnya. Jadi gue ada sedikit ekspektasi di sini ketika mau nonton animenya ini. Dan jujur lumayan deliver kalau menurut gua. Cuman sayangnya dalam 4 episode ini belum banyak aksi yang benar-benar wah ya. Jadi gue belum bisa menilai Gachakuta ini jauh lebih lanjut lagi. Tapi mengingat again, studionya ini yang buat adalah Bones yang bikin Boku no Hero Academia juga gitu ya. Jadi harusnya nanti adegan-adegan yang ada, adegan aksi yang ada itu sama kerennya. Harusnya. Oke, tapi sebelum gue maju, gue akan menceritakan sedikit world-nya si Gachakuta ini. World-nya Gachakuta ini terdiri dari 2 tempat, yaitu tempat elit dan tempat kumuh. Di tempat elit ini adalah isi orang kaya, yang tempat kumuh ya tentu saja isinya orang-orang miskin. Rudo ini adalah seorang anak muda yang sebel banget sama orang-orang ke daerah elit karena kebiasaan mereka membuang sampah. Padahal barang tersebut belum tentu jadi sampah. Karena sistem justice-nya nggak beres di tempat ini, Rudo akhirnya diputuskan untuk dibuang ke dalam abyss. Jadi ada tempat yang namanya abyss, tempat orang ngebuang sampah ya. Nah, pas dibuang ke dalam abyss, ternyata Rudo tuh survive di dalam sana. Dan bahkan dia mendapatkan kekuatan baru yang namanya The Giver. Di mana Giver ini itu bisa memberikan kekuatan terhadap sampah dan memberikannya jadi senjata. Dengan kekuatan ini, Rudo bertekad untuk keluar dari abyss dan mencari pembunuh ayahnya. Oke, tentu saja secara sinopsis gue masih pendek-pendek supaya kalian penasaran dan mau nonton ya. Gue nggak bakal, dan karena ini ada beberapa juga, gue nggak mungkin nyebutin secara lengkap ya. Itu adalah anime-anime yang gue sarankan tonton di season ini. Tapi tentu saja ini pendapat pribadi gue. Bisa saja kalian nggak suka, bisa saja kalian suka banget, bisa saja kalian merasa anime yang gue tonton ini, yang gue sarankan ini kurang pas dengan kalian. Bisa aja. Tapi again, kalau kalian merasakan, Bang harusnya lo tonton ini di season ini, tulis aja di kolom komen gitu loh. Karena gini, selain anime-anime ini, sebenarnya gue nonton anime yang lain, cuman ada beberapa yang gue drop karena gue nggak suka gitu. Tapi again, gue pengen tahu nih pendapat kalian, pendapat teman-teman tentang anime-anime ini. Oke, terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe kalau suka dengan konten-konten gue. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.